Bab 7, bertiup dengan luar biasa. Li Xuan mengalihkan pandangannya, kembali menunjukkan sikap tegas seorang guru. Analogi Anda, meskipun kasar, sudah menyampaikan ide dasarnya. Suyan menghela napas lega, diam-diam menegur dirinya sendiri. Aku tidak boleh memberikan analogi yang tidak masuk akal di masa mendatang. Jika aku meninggalkan kesan buruk pada guru, itu akan sangat buruk. Di antara ribuan orang, hanya satu yang bisa mengolah tulang emas. Meskipun kecepatan awal kultivasi mereka lebih lambat dibandingkan para jenius zaman dulu, jika seseorang bisa mengolah tulang emas, mereka tidak lebih lemah dari para jenius itu. Li Xuan melanjutkan penjelasan improvisasinya. Untuk menempa tulang emas, seseorang harus mengandalkan keuletan, bakat, dan ketekunan. Energi vital dan darah akan meresap ke dalam tulang, menempanya hingga ke sumsum tulang, dan memicu transformasi energi vital. Setelah 9 siklus ini, tulang emas akan terbentuk. Kesulitan membentuk tulang emas sudah jelas. Keuletan, bakat alami, dan kegigihan semuanya sangat diperlukan. Siapapun yang mampu membentuk tulang emas akan memiliki jalan yang jelas di bidang seni bela diri. Suyan merasakan gelombang emosi saat mendengar ini. Guru, saya pasti akan mengolah tulang emas. Aku terhibur dengan ambisimu. Tapi lakukanlah segala sesuatunya sesuai kemampuanmu. Tidak perlu menuntut terlalu banyak terus-menerus. Li Xuan mengangguk setuju. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Akan menjadi keajaiban jika kamu bisa mengolah tulang emas. Pada saat ini, Suyan tidak sabar untuk mulai berlatih, berusaha keras untuk mengolah tulangnya menjadi tulang emas sesegera mungkin. Setelah mendengar kata-kata gurunya, darahnya mendidih karena tekad. Guru, bagaimana dengan tulang giok? Apa itu tulang giok? Suyan tidak lupa bahwa dalam hierarki kultivasi tulang, di atas tulang emas, ada tulang giok. Tulang giok, Li Xuan berhenti sejenak sebelum menjawab. Awalnya, saya tidak berencana memberitahu Anda tentang Jade Bones. Tapi karena Anda sudah bertanya, saya akan berbagi apa yang saya ketahui. Pada saat ini, dia dengan cepat memikirkan penjelasan untuk Jade Bones. Penggarap tulang giok akan memiliki tulang yang sempurna, bening, seindah batu giok. Mereka yang mampu mengolah tulang giok hanya satu dari sejuta sepanjang sejarah. Li Xuan berdiri, satu tangan terlipat di belakangnya, mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan sikap yang agung. Dia perlahan mulai berbicara. Anak didikku, Jade Bones tidak dapat dicapai hanya dengan bakat, ketekunan, dan tekad. Siapapun yang dapat mengolah Jade Bones diberkati dengan takdir yang agung, putra kesayangan surga. Hanya mereka yang memiliki persepsi luar biasa dan mampu merasakan dao agung yang dapat mengolah Jade Bones. Kamu harus ingat untuk tidak melebih-lebihkan ambisimu. Hati Suyan tersentuh. Semuanya begitu samar, takdir agung, putra kesayangan surga, makna dao agung, semuanya begitu misterius. Semakin misterius tampaknya, semakin besar kekuatan yang dijanjikan setelah tulang giok dibudidayakan. Guru, apa yang akan terjadi jika saya berhasil mengolah tulang giok? Li Xuan meliriknya dengan mata penuh arti, berkata, mengenai tulang giok, ada pepatah, tulang giok murni, abadi dan tak pernah mati. Setelah tulang giok dibudidayakan, bahkan setelah mati, mereka tetap tak tersentuh oleh waktu selama ribuan tahun, berkilau sebagai artefak berharga dari surga dan bumi. Mereka akan tampak seolah hidup, membentuk harta karun langka di dunia. Li Xuan memulai penjelasannya yang tidak berdasar, membuat tulang giok terdengar sangat mistis. Suyan diliputi keterkejutan. Ia mengepalkan tinjunya erat-erat. Darahnya mendidih karena amarah, berharap ia bisa segera berkultivasi menjadi tulang giok. Li Xuan menepuk bahunya dan berkata, sebagai gurumu, aku tidak mengharapkanmu untuk mengolah tulang giok. Ingatlah keyakinan ini dalam hatimu dan lakukan yang terbaik. Suyan mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Tuan, yakinlah, saya pasti akan berusaha keras dan tidak mengecewakan harapan Anda. Li Xuan memasang ekspresi senang di wajahnya. Merenungkan bahwa karena dia sudah menyebutkan tentang kultivasi tulang, dia mungkin juga mengarang sesuatu tentang kultivasi organ. Sikap Suyan bagaikan suntikan adrenalin, penuh semangat juang untuk masa depan yang dapat diramalkan. Saat merasa terinspirasi, Li Xuan memutuskan untuk memberitahu Suyan tentang kultivasi organ juga. Oleh karena itu, Li Xuan memulai, karena saya sudah menjelaskan metode kultivasi tulang secara detail, saya ingin membahas kultivasi organ.
Izinkan saya menjelaskan ranah dasarnya secara menyeluruh. Terima kasih, Guru. Murid siap mendengarkan, Suyan menjawab dengan hormat. Kultivasi organ dalam melibatkan penempaan organ untuk meningkatkan vitalitas dan ketahanan. Mereka yang menyempurnakan teknik ini bahkan dapat bertahan hidup dari cedera serius pada jantung, menggunakan ki dan darah mereka untuk menyembuhkan dan meregenerasi. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk cedera biasa. Jika seseorang dirusak oleh kekuatan ki dan darah, ceritanya akan berbeda, Li Xuan berkata tanpa tergesa-gesa. Mendengar ini, Suyan terkejut. Bagaimana seseorang bisa selamat dari cedera jantung dan pulih berkat kekuatan ki dan darah? Kekuatan seni bela diri benar-benar melampaui imajinasi orang biasa. 5 organ berhubungan dengan 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah. Sirkulasi ki dan darah di kelima organ membentuk kesatuan yang sempurna. Ketika kelima elemen menyatu, seseorang telah mencapai kesempurnaan dalam kultivasi organ. Kemudian, dengan mengintegrasikan alam dasar menjadi satu, menyalurkannya ke dalam tubuh Anda, tulang-tulang Anda akan bergemuruh dan ki serta darah Anda akan melonjak bagaikan cakrawala. Saat itulah Anda telah memasuki pintu tersebut. Li Xuan menguraikan teori budidaya organ dan beberapa metode dasar. Karena dia sendiri bukan seorang kultivator sejati dan tidak memiliki teknik kultivasi, ajaran Li Xuan mungkin tidak akurat atau terperinci, tetapi ajaran tersebut memberikan pedoman kasar. Karena itu, setelah selesai menjelaskan, Li Xuan menambahkan, "Murid, ingatlah bahwa praktik sejati adalah realisasi dan niat. Hanya dengan begitulah engkau dapat menapaki jalanmu sendiri. Metode yang saya ajarkan kepada Anda mewujudkan tujuan sejati seni bela diri. Anda perlu memahami dan menghayati tujuan di dalam diri Anda sendiri, bukan hanya terpaku pada bentuknya saja." Apakah Anda mengerti? Suyan membungkuk hormat. Baik, Guru. Saya akan menghayati ajaran-ajaran Anda, selalu menjaga kesadaran dan tidak terpaku pada bentuk. Pengertianmu memberiku penghiburan yang luar biasa. Li Xuan tampak puas. Selesaikan pekerjaanmu, beri makan ayam atau apapun, lalu mulailah bercocok tanam. Setelah memecat Suyan, Li Xuan mengeluarkan ginseng milenium. Dengan ekspresi dilema, dia mendesah, ini harta karun yang sangat langka. Sayang sekali kalau disimpan sekarang, kan, dengan potongan sebesar itu, merebusnya sebentar tidak masalah. Saya belum pernah mencicipi ginseng milenium seumur hidup saya. Setelah mencubit 2 akar ginseng yang panjang, Li Xuan memerintahkan Suyan untuk menggunakannya untuk merebus ayam keesokan harinya. Setelah menyelesaikan tugas-tugasnya, Suyan mulai berkultivasi, berjongkok dengan kaki terbuka lebar, mempercantik kulitnya. Sementara itu, ia dengan saksama merenungkan metode yang diajarkan gurunya tentang kultivasi organ dan tulang. Saya perlu sungguh-sungguh menyadari kedalaman semua ini. Secara bertahap, Suyan mulai memahami sesuatu, memperoleh arahan yang jelas mengenai hal-hal spesifik mengenai budidaya organ dan tulang. Jika ini cara kultivasi kulit, maka cara kultivasi tulang dan organ pun tak jauh berbeda. Intinya adalah metode dan arah sirkulasi ki dan darah. Saya mengerti sekarang. Suyan sangat gembira. Hari berikutnya, setelah menyantap sup ayam ginseng milenium, Li Xuan terkejut karena ia merasa lebih energi dan staminanya meningkat. Tubuhnya pun menjadi lebih kuat. Apakah ginseng milenium dunia ini benar-benar memiliki efek ajaib seperti itu? Dia segera menyuruh Suyan mengeluarkan seluruh ginseng dan memerintahkannya untuk merebusnya sedikit setiap hari. Meskipun ginseng itu berharga, tubuhnya sendiri lebih penting. Tetapi Suyan begitu tersentuh hingga dia hampir menangis. Ini adalah anugerah inisiasiku, tetapi guruku dengan teguh menggunakannya untuk membantu kultivasiku. Aku tidak bisa mengecewakannya. Setelah aku memasuki tahap kultivasi tulang, aku akan pulang dan pasti akan memilih hadiah inisiasi yang bagus untuk guruku. Saat Suyan berkultivasi, ia merasakan vitalitasnya semakin kuat, dan proses pengerasan kulitnya pun semakin cepat. Kekuatan ginseng terus disempurnakan, meningkatkan vitalitasnya dan mempercepat proses pengerasan kulit. Paling lambat lusa, aku akan menyelesaikan pengolahan kulitku, merasakan kemajuan kultivasi kulitnya. Suyan sangat gembira.